Betul, dan menurut pantauan dan juga analisa dari Anda, bagaimana kondisi atau prospek pergerakan indeks harga saham gabungan kita bahkan di sisa Oktober 2024 ini? Silakan, Ciliza. Oke, ya sebenarnya ngomong-ngomong sisa Oktober masih agak panjang, Bram. Masih banyak, sentimen yang perlu diperhitungkan. Kita bicara di akhir pekan ini aja sepertinya masih syarat ya, setelah last night itu keluar US CPI. Nah, nanti malam akan gilirannya adalah US PPI, yaitu tingkat inflasi US di tingkat produsen, yang mana juga diharapkan bisa melandai dari periode sebelumnya. Nah, tapi yang lebih menjadi highlight adalah mungkin di akhir pekan, di mana kita sudah tidak trading lagi, yaitu tanggal 12 ini akan ada, penjelasan dari pemerintah China mengenai langkah-langkah, stimulus yang lebih rinci, yang mana kemarin itu, cukup membuat pasar bergejolak ya. Jadi, dari yang tadinya naik tinggi, bahkan indeks, Shanghai, SSEC dan Hang Seng sempat naik 30-40% langsung, tapi begitu, ternyata para pelaku pasar mulai mengevaluasi kalau paket stimulusnya ini belum ada langkah-langkah yang jelas, ya akhirnya berbalik turun lagi. Nah, jadi, di akhir pekan ini saya rasa akan pegang kunci, kemudian juga, hari Jumat akan ada rilis, laporan keuangan kuartal 3 yang dimulai dari bank-bank besar di US. Nah, ini juga akan sekaligus bikin, sekaligus membentuk gimana animo market ke depannya. Jadi kalau, makronya ada, kemudian fundamentalnya ada, dan, regional market-nya juga ada sentimennya. Jadi saya rasa, even di penghujung pekan ini aja bakalan ramai. So, next, efeknya ke IHSG, saya rasa langkah yang paling bijak untuk para pelaku pasar di penghujung pekan ini adalah kita masih lebih banyak wait and see, sambil menunggu kemana arah market, berikutnya. Baik, Ciliza, kalau misalkan tadi seperti yang Anda katakan, ini lebih baik wait and see dulu ya, Bram. Artinya memang pada perdagangan Jumat di akhir pekan ini, apakah pergerakan IHSG juga cukup seperti roller coaster begitu ya, seperti sepanjang minggu ini. Dan Mhm. sebenarnya yang mendominasi dari pergerakan IHSG yang bergerak seperti roller coaster nih sebenarnya sentimen apa, Ciliza? Dari Amerika Serikat ataukah memang juga dari sentimen China, walaupun meski dia punya stimulus belum cukup jelas begitu? Mhm. Ya, sentimen regional pastinya ramai ya, Syafira. Terus, di domestik juga kayaknya kita udah mulai agak ramai nih. Jadi, bicara tentang pemerintahan baru sudah mulai lebih santer lagi. Kita lihat di sosial media mungkin susunan kabinet, baru pemerintahan Pak Prabowo ini seperti apa, ya kan. Sudah mulai banyak spekulasi atas nama-nama kementerian, dan saya rasa juga beberapa hari yang lalu Ibu Sri Mulyani mulai menjabarkan anggaran 2025 di pemerintahan baru. Nah, di situ kita sudah mulai kebaca nih, anggaran banyaknya di sektor apa, ada lembaga independen untuk mengurus gizi nasional yang itu mendapatkan alokasi dana paling banyak. Nah, jadi, para pelaku pasar memang, dinamika di stock market ini, terbentuk dari, sentimen domestik maupun luar negeri maupun regional. Jadi sebenarnya banyak yang kita perhatikan, cuman, kuncinya yang menjadi pertanyaan adalah, ini sektor apa yang seharusnya bisa kita tuju, atau, bagaimana pelaku pasar ini menyikapi gitu. Jadi ya ini, masih apa ya, ibaratnya kita masih banyak pertanyaan dan juga sambil meraba-raba sih sebenarnya. Baik. Oke, baik, Cilsa. Cilsa katakan begitu ya, pada Mhm. saat ini banyak para pelaku pasar yang tentunya lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu dari sejumlah data yang akan digulirkan bahkan oleh Amerika Serikat. Sebetulnya untuk para investor yang FOMO dengan harga-harga yang terdiskon atau terkoreksi cukup dalam, apakah memang saat Mhm. ini belum momentum untuk melakukan aksi beli di saham-saham tersebut? Oke, pertama kita harus lihat sektornya dulu ya, Bram, ya. Jadi, kalau misalkan, hubungannya dengan apa nih, US CPI dan US PPI akan membentuk kebijakan suku bunga ke depannya, ya kan. Jadi,
so far ini peluang memperkirakan bahwa di FOMC meeting bulan November nanti akan lebih banyak persentase atau probability untuk pemotongan 25 bips ya. Tapi ternyata tidak tertutup kemungkinan juga ada persentase kecil yang menyarankan bahwa mungkin the Fed itu tidak perlu untuk potong suku bunga next month gitu. Bahkan even ada pejabat the Fed yang juga baru saja bilang dia tidak punya cukup confident untuk apa-apa. Dia akan lebih nyaman kalau next month itu the Fed tidak perlu potong suku bunga. So jadi agak lucu ya kalau misalkan September itu sudah potong 50 bips tapi di bulan November ternyata nggak ada kelanjutannya gitu. Nah, dan juga berarti itu lebih perhatiannya atau fokusnya itu lebih ke sektor finansial. Terus moreover juga ada laporan keuangan kuartal 3 yang akan dimulai oleh bank besar. Again, sektornya juga finansial. Nah, kalau sektornya adalah natural resources, basic material atau mining, nah ini harus tunggu weekend ya. Jadi saya rasa next week akan cukup ramai, Syafira, Bram, dan kalau semuanya sentimen ini mendukung, maka mungkin sektor finance dan basic material bisa bangkit kembali. Melihat pergerakan dan juga pembukaan pasar di pagi hari ini, ternyata rupiah dan juga indeks harga saham gabungan sama-sama mampu untuk berada di teritori positif atau di zona penguatan. Bagaimana pendapat Anda, Ciliza? Oke, saya berharap IHSG-nya terus terang penguatannya jangan tanggung-tanggung. Karena untuk resisten pertama itu ada di angka 7550, tapi once again saya bilang bahwa kita akan lebih tenang kalau IHSG bisa ditutup di atas 7.600 ya. Jadi hari ini apa yang akan dipantau ya? Mungkin dari sektor Asia itu ada dari South Korea, inflasi, kemudian kalau siang-siang ini harga minyak, komoditi masih seputar China. Jadi ya menjelang siang, menjelang sore mungkin kita pantau lagi ya, Bram, Syafira. Apakah penguatan IHSG ini akan awet atau tidak? Masih tetap saran saya untuk lebih banyak wait and see hari ini. Kalaupun mau trading ya kita perhatikan rotasi sektor mana yang lebih news driven, yang ada sentimen positifnya. Coba kita lihat apakah harga minyak yang kemarin itu sempat menguat 3%-an lebih ini bisa. Tadi sih sektornya yang bagus ini ya, banking sama consumer ya. Nah, mungkin juga terkait masih seputar suku bunga, terus consumer ini adalah susunan kabinet baru dan anggaran tahun 2025 untuk pemerintahan baru yang memang banyak ke SDM dan perbaikan gizi nasional. Ya, crude oil, energi mungkin bisa kita pantau untuk hari ini. Semoga awet aja sih.